عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج التعلم عن بعد. معكم الآن على الهواء مباشرة أخوكم في الله سفيان صافي. أعزائي المستمعين، بإذن الله تعالى في هذا الصباح الباكر سندرس موضوعا جديدا فيما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam suasana keakraban, suasana keislaman, meskipun sudah masuk pada bulan Zulqa'dah, tanggal 3 Zulqa'dah, artinya sudah 1 bulan lebih kita melewati bulan Ramadan. Tidak lupa kami tetap mengucapkan kullu amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab baru namanya bab haji. Jadi kita sudah menyelesaikan banyak sekali bab. Sudah kita taharah, salat, kemudian zakat, puasa. Nah, dengan segala macam bab yang ada di dalamnya, dengan segala bab permasalahan di dalamnya, kita masuk pada haji yang kebetulan juga ini sudah masuk bulan haji. Jadi bulan haji itu termasuk dalamnya adalah Syawal, Zulqa'dah, ya, dan 10 Zulhijjah. Itu namanya bulan haji. Artinya kalau ada orang yang mau umroh sekarang ini umroh kemudian dia berdiam di Mekah, ya, setelah itu sampai hari Arafah, kemudian dia niat haji, maka dia disebut dengan haji tamattu. Nah, jadi bulan Syawal sudah masuk. Nah, tapi kalau ada orang masuk ke Mekah selain sebelum bulan Syawal, dia tidak disebut dengan haji. Jadi haji itu al-hajju asyru ma'lumat. Ya, nanti akan kita bahas sesuai dengan alur kitab yang ada di kitab Umdatul Ahkam. Ya. Al-hajju lughatan al-qasdu. Al-hajju lughatan al-qasdu. Jadi haji secara bahasa namanya menuju satu tempat. Menuju satu tempat. Itu namanya al-hajj. Secara bahasa. Secara istilah Bapak Ibu, haji itu adalah qasdum makhsus ila mahallim makhsus ala wajib makhsus. Nah, ini definisi apa? Ini definisi yang sangat definitif, ya. Artinya sudah lengkap ini definisi, yaitu menuju, ya, atau niat khusus menuju ke tempat khusus di waktu yang khusus untuk tujuan khusus, nah, ya kan? Ya, jadi itu qasdu makhsus, ya. Jadi berniat khusus, ya. Untuk apa ya? Untuk ibadah, ya. Ke tempat khusus, ya. Hanya ada di Mekah itu namanya haji, nggak ada yang lain, ya. Atau haji makhsus, artinya menurut cara-cara yang khusus dengan cara-cara yang khusus. Nah, jadi manasik haji. Jadi kita tidak boleh mengada-ada manasik itu. Manasik itu sudah ada di dalam hadis Nabi. Ya, kita tidak boleh mengada-ada suatu manasik dari diri kita sendiri. Harus sesuai dengan aturan. Nah, jadi sehingga kalau orang pergi ke Mekah bukan niat haji, itu bukan haji namanya. Ziarah atau sekedar untuk ke sana. Pokoknya orang ke Mekah ingin dagang, ya dagang. Ya. Jadi dia tidak perlu pakai ihram. Nah, pokoknya ke Mekah ingin jenguk saudara misalnya. Ya udah dia jenguk saudara aja. Ya. Cuman kalau para ulama menganjurkan kalau orang yang luar yang mau masuk Mekah bisa umroh, ya, pakai ihram, ya. Tapi itu tidak wajib, ya. Nah, lain halnya kalau orang itu belum pernah umroh atau belum pernah haji, ya itu lagi diwajibkan, ya. Jadi kalau orang yang belum pernah umroh misalnya, kemudian dia mau niat jenguk saudara di Mekah misalnya, bertempat tinggalnya di Mekah, ya sebagai ulama mengatakan dia wajib ihram, ya. Wajib ihram untuk melaksanakan umroh karena dia belum pernah, ya, karena dia belum pernah melaksanakan umroh sebelumnya. Tapi biasanya kalau dia orang Islam baik-baik, insya Allah dia tidak akan menyanyiakan kesempatan yang baik ini, ya, sekaligus menjenguk saudara misalnya yang ada yang bertempat tinggal di Mekah, ya sekalian juga melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji ini hukumnya adalah fardu ain, ya, bagi yang mampu.
fardu ain bagi yang mampu. Fardu ain bagi yang mampu. Mampu dalam arti kesehatan, mampu dalam arti biaya, ya, biaya yang ditinggal dan biaya untuk perjalanan. Baik itu perjalanan tiket maupun juga perjalanan tinggal di sana. Jadi biaya itu ada 3. Biaya untuk orang yang ditinggalkan, biaya perjalanan tiket, dan juga itu tiket otomatis bolak-balik. Dan juga biaya tinggal di sana. Termasuk itu. Jadi semua biaya itu. Kalau itu belum terpenuhi maka dia belum wajib haji. Nah, kemudian sebagian lagi ada lagi untuk wanita tambah lagi satu syaratnya atau pelengkapnya yaitu mahram. Nah, mahram. Jadi kalau ada wanita sudah secara kesehatan siap, secara finansial siap, baik itu yang untuk ditinggal maupun untuk tiket perjalanan PP pulang pergi, dan juga untuk biaya pemondokan di sana sudah lengkap, tapi nggak punya mahram, nah, berarti dia secara hukum juga belum wajib haji, ya, karena ada syarat yang tidak terpenuhi, ya. Ini menurut jumhur ulama. Tapi Malik rahim kalau perjalanan itu sudah dijamin keamanannya kan, mahram bagi wanita itu kan artinya kan ya aman di perjalanan, baik itu ketika di sana dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini sudah pengamanan yang ketat, sudah ada pendampingan yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan, maka menurut Imam Malik rahimahullah itu bisa dilaksanakan meskipun tidak ada, kecuali dia pernah haji minimal tawaf. Nah, kecuali 2. Ada 2 nabi yang nggak sempat haji, ya, karena mungkin dia sibuk untuk melayani kaumnya, untuk mengajak kaumnya untuk ke jalan yang benar, yaitu Nabi Saleh dan Nabi Hud. Ya, ini menarik. Soalnya kenapa? Karena jarak beliau, ya, keduanya ini dengan Mekah itu nggak terlalu jauh. Beda hanya misalnya dengan Nabi Musa, Nabi Nuh, itu Nabi yang lain itu jauh sekali dari Mekah itu. Ya. Tapi Nabi Hud itu kan di Yaman itu, Yaman Utara. Artinya tidak terlalu jauh, ya, masih dalam lingkup wilayah Jazirah Arabia. Itu Nabi Hud itu. Ya, kaum Ad. Ya. Adapun Nabi Saleh juga demikian. Nabi Saleh alaihissalam itu jaraknya dengan Mekah tidak terlalu jauh. Ya, paling jauh itu hanya 1.500 atau 1000 kilo. Ya. Masih wilayah Jazirah Arabia. Ya. Tapi mungkin karena keduanya sibuk untuk melayani kaumnya dan juga sibuk untuk mengajak kaumnya ke arah jalan yang benar, sehingga keduanya tidak sempat melaksanakan haji. Nah, itu di dalam sumber itu yang saya baca. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ka'bah ini yang tempat kita tawaf itu sebenarnya sudah ada sejak Adam alaihissalam. Ya, sejak Adam alaihissalam. Apalagi kita tahu bahwa wukuf Arafah, ya, yang dimana kita termasuk rukun haji itu adalah di situ ada titik namanya Jabal Rahmah, ya kan? Yang disebut-sebut di sinilah perjumpaan antara kakek kita Adam dan juga nenek kita Hawa. Nah, berarti kan sudah dekat dengan Mekah itu. Ya. Jadi sangat memungkinkan jika memang Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu berjalan, ya, waktu terus berjalan. Kemudian ada Nabi diutus setelah Adam, ya. Nah, sampailah zaman Nabi Nuh. Nah, jadi batu itu sudah ada, Ka'bah ini. Nah, ketika zaman Nabi Nuh kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam beliau hidup di dunia ini lebih dari 1000 tahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisahum alfasnatin illa khamsina ama." Kami telah mengutus Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, Nabi Nuh, mengajak kaumnya ke jalan yang benar selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti masa yang dipakai, ya, masa yang digunakan, waktu yang digunakan oleh Nuh dalam rangka mengajak kaumnya berdakwah, pengajian dan sebagainya itu
itu memakan waktu 950 tahun. Ini waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Ya. Nah, itu berarti umurnya beliau lebih dari 1000. Jadi umur Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun. Karena waktu dakwah saja itu sudah 950 tahun. Berarti umur beliau lebih dari 1000 tahun. Ya, itulah. Jadi memang Bapak Ibu manusia-manusia dahulu itu memang umurnya panjang-panjang ratusan itu. Ya, nabi-nabi dahulu itu umurnya ratusan. Ya, kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan sebagainya itu umurnya ratusan, ya 200, 300, 400, 500, 600, ya bahkan 1000 lebih ya. Seperti Nabi Nuh ada mengatakan Adam itu umurnya 1000 tahun itu Adam itu. Demikian Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun. Ya. Nabi Ibrahim itu 300, ya, Nabi Soleh dan sebagainya. Nah, yang umurnya agak singkat itu ya Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Isa, ya, mungkin nggak sampai 100 ya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau umurnya 63 tahun menurut tahun Qamariyah. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa Nabi Muhammad itu meninggal umurnya 63 tahun. Itu tahun Qamariyah. Muharram, Safar itu ya, Rabiul Awal dan seterusnya. Nah, tapi kalau merujuk kepada kalender Masehi, maka beliau umurnya nggak sampai segitu. Ya, kalau nggak salah ya kurang lebih 61 tahun. Lebih 61 tahun, tahun Masehi. Itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dengan sahabatnya yang lain seperti Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, ya adapun Utsman, ini agak panjang umurnya. Jadi Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga, itu umur beliau melebihi 80 tahun. Nah, adapun yang lain rata-rata di bawah 70 ya, antara 70 dan 60. Memang Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Jadi memang Rasulullah sudah pernah bersabda Bapak Ibu ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilu minhum tajawaz. Ya, saya ulangi Bapak hadisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, umur umatku ini kata beliau rata-rata antara 60 dan 70 tahun. Dan itu sudah terbukti. Terbukti itu. Jadi sebagian besar umur umat Nabi Muhammad ini antara 60 dan 70. Kata beliau hanya sedikit saja yang melewati angka itu. Nah, jadi hanya sedikit dari umat Nabi Muhammad ini yang melewati angka 70 tahun. Nah, itu berarti ya barangkali mohon maaf di antara kita yang sedang mendengarkan ya pengajian ini mungkin ada di antara kita yang umurnya sekarang sudah 60 lebih. Nah, itu berarti tinggal menghitung-hitung hari menurut hadis itu ya. Kita tidak mendoakan cepat-cepat mati, tidak. Kita maksudnya adalah supaya kita tetap berhati-hati menjaga diri bahwa umur itu tidaklah panjang. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi haji itu sudah ada sejak zaman Adam alaihissalam. Nah, terus berlanjut ya. Kemudian ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu bahwa umatnya Nabi Nuh ini yang beriman hanya sedikit saja. Menurut riwayat, menurut beberapa sumber, ya, yang beriman dari kaumnya Nabi Nuh itu tidak lebih 100. Ada mengatakan 40, ada mengatakan 60, ada mengatakan 80. Rajih 60 orang. Jadi waktu dakwah 950 tahun ya, yang beriman hanya 60 orang. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bagaimana pahit getirnya, bagaimana susahnya orang dahulu itu mengajak ke jalan yang benar. Jadi waktu dakwah 650 tahun, yang beriman hanya 60 orang. Bisa dibayangkan itu. Satu orang berarti didakwai bertahun-tahun itu ya. Kalau 960 ya dibagi 950 ya dibagi 60 ya 950 tahun dibagi 60 ya berarti kan 95 dibagi 6 ya 9 dibagi 6 ya jatuhnya 15 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk mendakwai satu orang di zamannya Nabi Nuh ya butuh waktu 15 tahun baru bisa. Jadi subhanallah.
Maka dalam surat Nuh itu disebutkan ya, memang Nabi Nuh ya sudah angkat tangan ya, beliau betul-betul sudah angkat tangan, sudah pasrah, sudah mengeluarkan semua yang beliau miliki dalam rangka mengajak kaumnya ini ya, tidak tanggung-tanggung, satu orang 15 tahun. Satu orang 15 tahun ya, diajak untuk ke jalan yang benar ya, tapi ya itulah ya. Kemudian karena sudah mungkin Nabi Nuh sudah pasrah, sudah angkat tangan, kemudian beliau minta doa, dan doanya tidak tanggung-tanggung ya, doanya memang pembersih ya. Jadi doanya Nabi ini luar biasa ya. Itu bisa kita baca dalam surat Nuh. Apa kata beliau dalam doanya itu? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara innaka intazarun yudullu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Itu doa pembasmi total ya, itu doa pembasmi total. Artinya ya Allah, janganlah engkau biarkan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Itu doa pembasmi ya. Jadi memang Nabi Nuh sudah pasrah ya, sudah serahkan kepada Allah, dan doanya memang luar biasa. Ya Allah, jangan kau biarkan orang kafir yang hidup di muka bumi meskipun satu orang. Itu kata Nabi di dalam doanya. Karena kalau engkau biarkan satu saja, nanti yang lahir juga kufur. Keturunannya juga kufur. Itu kata Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat perahu. Ya, supaya apa ini? Perahu ini dibuat. Ya, untuk mengangkut semua yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk hidup. Ya, baik itu manusia maupun hewan. Nah, makanya di dalam ayat surat apa itu? Surat Hud kalau tidak salah, juz 12, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut semua binatang. Dan harus pasang-pasang. Tidak boleh hanya laki saja, yang jantan saja, atau tidak boleh hanya yang betina saja. Jadi umpamanya gajah 1, 2, umpamanya pasangan. Singa, jantan, betina. Semua binatang itu diangkut ke bahteranya Nabi Nuh itu. Apa hikmahnya, untuk apa itu? Karena kalau nggak ikut di sana ya binatang juga mati. Jadi habis juga nanti. Jadi binatang juga habis nanti kalau nggak naik. Karena tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Tidak ada daratan lagi. Tidak ada lagi pohon. Burung-burung kalau nggak naik dia akan mati. Karena tidak ada lagi tidak lagi dahan tempat dia singgah. Hewan singa, gajah harus naik. Karena kalau enggak mau merumput di mana? Dunia ini. Ya, itu sebetulnya taufan Nabi Nuh itu adalah kiamat itu sebetulnya ya, kiamat kecil atau kiamat jilid pertama itu sebetulnya ya. Karena memang betul-betul hancur tenggelam ini, tenggelam. Maka Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mengangkut ya binatang-binatang juga pasang-pasangan. Ada jantan, maka dalam Quran Qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini. Nah, itu ayatnya. Jelas sekali. Ya, dan kami katakan kepada Nabi Nuh supaya mengangkut binatang ini pasangan yang hanya satu. Karena kalau cuma satu nanti tidak bisa berketurunan, kan gitu hikmahnya. Nah, jadi setelah taufan ini tenggelam, bumi ini tenggelam, yang tersisa hanya yang ada di bahtera itu. Nah, ternyata Bapak Ibu di antara yang tenggelam itu adalah putranya Nabi Nuh sendiri, yaitu Kan'an. Jadi ini kisah sedikit ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa betapa namanya hidayah itu Masya Allah. Ya, apa yang kurang dengan Nabi Nuh? Beliau Nabi, manusia terbaik, Rasul di zamannya, tapi putranya itu tidak beriman. Kan'an ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala abadikan kisahnya dalam surat Nuh, surat Hud itu. Beliau mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah bersama kami di bahtera ini. Irkam ma'ana. Ya, ini mungkin yang belajar tajwid ya. Ada perjumpaan antara ba dan mim. Ya mungkin sudah diajari oleh Ustaz Murti. Kalau Ustaz Taufik, Ustaz Hamzah. Kalau ada ba dan mim berjumpa, itu boleh dibaca irkam ma'ana. Itu kan mutaqaribain. Irkam ma'ana, ba dan mim. Ya. Asalnya irkaba ma'ana, ya, di ba dan mim. Dibaca irkam ma'ana itu. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, kata Nabi Nuh ya. Wahai putraku, naiklah ke bahtera ini. Jangan kau termasuk orang-orang yang kafir.
Ternyata sang anak menjawab, qala la sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak ayahanda, saya mampu berenang. Saya nggak usah naik ke atas. Saya mampu berenang ke apa namanya? Karena masih ada sisa ya. Masih ada bukit yang tersisa waktu itu. Ada mengatakan katanya bukitnya di Bukit Azerbaijan itu tempatnya itu. Bukitnya itu. Masih ada satu bukit. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Karena dia melihat masih ada satu bukit yang tersisa. Kata Nabi SAW, la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Tidak ada yang bisa menjagamu ya hari ini dari azab Allah, enggak ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kecuali yang ada di bahtera ini. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, kata Allah. Kemudian dia dihalau oleh ombak besar, kemudian dia tenggelam dan tewas. Ya. Setelah itu Nabi Nuh sedih sekali karena salah satu dari darah dagingnya tenggelam. Jadi Nabi itu punya anak putra 4 ya, enggak salah itu. 3-nya ini semuanya hidup, ya maksudnya beriman, tapi yang satunya ini tidak. Nah, yang satunya ini kebetulan dia ikut uminya juga enggak beriman, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ya. Jadi seorang nabi mengajak kaumnya 950 tahun lamanya, ternyata yang tidak beriman juga adalah salah satu adalah orang yang terdekat dengannya, itu istrinya. Ya, jadi ini adalah pelajaran bagi kita semua betapa hidayah itu memang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ternyata di antara yang tidak beriman itu adalah orang terdekat, yaitu istrinya dan juga putranya. Jadi Kan'an dan ibundanya itu tewas dalam bencana taufan. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam ya melihat anaknya meninggal dan tenggelam dihantam badai, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh, ada qala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Tuhan, itu adalah putraku, darah dagingku ya Allah. Ya, maksudnya Nabi Nuh itu minta ditolong begitu ya. Maksudnya ya paling tidak ada kemudahan lah karena ini adalah darah dagingnya beliau. Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya, itu kata Nabi Nuh. Ya, di dalam ayat itu. Ya Allah, Engkau Maha Bijak. Ya, itu putra saya, darah daging saya ya Allah. Tapi apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dengarkan Nabi Nuh. Wahai Nuh, dengarkan kata Allah. Dia itu bukan putramu. Dia itu bukan keluargamu. Meskipun secara nasab itu darah dagingmu. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh. Karena dia telah menyimpang. Karena dia telah menjauh dari ajaranku, maka dia bukan keluargamu. Dari sini Bapak Ibu bisa kita ambil poin ya, bahwa persaudaraan sesama akidah itu lebih kuat. Ya, sekali lagi persaudaraan ya dalam akidah itu lebih kuat daripada persaudaraan darah. Ya, persaudaraan darah itu di bawahnya persaudaraan akidah. Artinya kalau ada orang muslim meskipun dia orang lain, tidak ada hubungan kekerabatan, bukan sepupu, bukan saudara, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sepupu 4 kali, bukan. Bahkan orang lain, orang asing, itu tetap saudara kita lebih dekat dibanding kalau ada saudara nasab kita tapi dia non muslim. Nah, ya. Jadi persaudaraan secara akidah itu di atas semua persaudaraan, termasuk persaudaraan nasab. Ya, ini penting sekali. Karena Allah mengatakan innahu laisa min ahli. Ya Nuh, dia bukan saudaramu. Meskipun secara nasab itu saudaramu, itu anakmu, tapi dia bukan. Innahu amalun ghairu saleh. Karena dia amalnya adalah tidak baik. Nauzubillah. Ya, jadi mungkin bisa saja mungkin di antara kita ya mungkin ada masih sepupunya atau Pak Le atau Pak D-nya, tantenya itu masih non muslim ya. Itu biasa ya. Jadi kita lihat saja Nabi Nuh saja putranya, istrinya Nabi Nuh itu orang kafir. Nah,
artinya mari kita senantiasa meresapi bahwa memang itulah hidayah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ketika taufan Nabi Nuh ini terjadi, nah batu Ka'bah tadi tenggelam, ikut tenggelam. Ya, tenggelam, mungkin dihantam lumpur, dia ikut tenggelam. Jadi tidak tersisa. Nah, setelah apa namanya taufan Nabi Nuh lewat, jadi mereda kan, kemudian apa namanya air itu surut kembali, kan tidak semuanya surut, ya, tidak semua surut, jadi ada tersisa. Nah, kan tadi tempat titik Ka'bah tadi kan sudah dilumuri lumpur ya, kemudian berjalan ribuan tahun lagi kan, kemudian apa namanya jadilah apa namanya penutupan tempat itu ya, karena tentu kalau banjir besar kan tempatnya ada lumpurnya, kemudian lumpur itu lama kelamaan menjadi batu dan sebagainya, kan dia melekat sudah, hanya tidak kelihatan itu batu. Nah, datanglah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk datang ke Mekah ini tadi. Ya, ternyata di balik itu sudah rencana Allah Subhanahu wa taala supaya nanti titik Ka'bah yang pernah ada zaman Bani Adam kemudian tertutup di zamannya Nabi ini dimunculkan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tugasnya Ibrahim itu bukan membangun titik Ka'bah itu, jadi bukan membangun itu titik sudah ada, tapi dia angkat itu. Nah, diangkat itu batu dimunculkan kembali. Nah, inilah kisahnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya datang ke tempat situ. Ya, supaya nanti di situ akan ada Ka'bah nanti. Nah, ada titik yang dulu pernah tenggelam. Nah, itu dia. Akhirnya singkat cerita kita tahu ya Ismail yang dengan kaki mungilnya menghentak, tiba-tiba muncullah ya air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada itu. Nah, itu juga termasuk mukjizat itu ya. Dan ini tentu ceritanya panjang ya, ini kita belajar hadis ya, kita tidak belajar kisah ya, tapi suatu saat nanti mungkin kita akan bercerita ya tentang hadis dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu, Ibrahim alaihissalam kemudian dengan Ismail ya diperintah oleh Allah supaya memunculkan kembali ya titik tadi yang pernah ada itu, batu yang pernah ada di situ yaitu titik Ka'bah itu dimunculkan kembali. Nah, maka Allah mengatakan wa izarfa'u Ibrahimul qawaid, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat kembali pondasi Ka'bah yang sudah ada sebelumnya yang tenggelam oleh taufan Nabi Nuh, kemudian diangkat kembali oleh Ibrahim alaihissalam yang ada sampai hari ini. Nah, wa Ismail kemudian setelah dia selesai keduanya membangun Ka'bah itu, mengangkat kembali istilahnya, membangun kembali, kemudian dia berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim. Jadi singkatnya Bapak Ibu bahwa haji itu sudah ada sejak zaman Adam minimal tawaf, kemudian datang lagi zaman Ibrahim ya. Nah, kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, haji ketika Ibrahim alaihissalam, kemudian mungkin beberapa ratus tahun setelah itu ya, mungkin 3 atau 4 turunan itu masih hajinya masih murni ya, masih haji tauhid, masih bersih ya, hajinya masih bersih, manasiknya itu masih bersih, tidak ada campuran kesyirikan. Nah, baru nanti kira-kira mungkin 1000 tahun ya atau mungkin 500 tahun ya sebelum Rasulullah diutus itu datang perubahan itu. Jadi orang Mekah ini merubah tata cara haji itu. Wukufnya, pakaiannya itu dirubah oleh mereka. Bukan lagi warisan alaihissalam. Termasuk Ka'bahnya itu. Nah, termasuk Ka'bah. Kalau nggak salah di antara penyimpangannya itu kalau tidak salah saya baca di beberapa sumber ya, orang Mekah itu nggak mau wukuf di Arafah. Mereka sampai di Muzdalifah saja. Mereka mengklaim bahwa kami ini tuan rumah, harus manasiknya beda dengan mereka tamu-tamu itu. Nah, kita kan tuan rumah, jadi kita wukufnya nggak usah jauh-jauh di Muzdalifah. Nah, sementara orang lain kan wukufnya kan di Arafah. Nah, kemudian penyimpangan yang lain adalah tawaf mereka nggak pakai ihram, ya, kan nggak pakai busana sama sekali, urjanan. Urjanan itu artinya telanjang, ya, nggak pakai busana, tawaf. Nah, ini kan penyimpangan. Kemudian dalam lafaz talbiyah juga ada penyimpangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, la syarikan illa syarikan huwa. Nah,
Jadi tidak ada sekutu kecuali sekutu bagimu. Gitu. Ya, jadi kan itu syirik juga. Nah, jadi ini manasik pada zaman Quraisy, gitu, pada zaman Arab. Nah, adapun pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, beliau baru diperintah untuk berhaji ketika sudah berada di Madinah. Jadi ketika berada di Mekah itu tidak ada syariat haji. Ya, mungkin Rasulullah waktu di Mekah ya apa namanya mengikuti hajinya orang Mekah ya, tapi tidak seperti mereka. Ya, tidak ada kesyirikan. Jadi beliau melakukan manasik sendiri ya, tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang Quraisy saat itu ya, karena beliau nabi kan, kita tahu nabi terbebas dari kesyirikan ya. Nah ketika beliau hijrah ke Madinah baru nanti turun perintah haji. Nah di dalam waktu turunnya perintah haji ini para ulama berselisih, ada mengatakan tahun ke-6 Hijriah, ada mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah itu perintah haji sudah turun. Ada mengatakan tahun ke-9. Ya. Intinya ya Nabi tidak langsung haji setelah turunnya perintah. Ya, jadi turun perintahnya sudah berlalu 2-3 tahun, nanti baru haji, baru Rasulullah berhaji. Karena Rasulullah berhaji tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah ya. Jadi Bapak Ibu, Amirul Hajj ya, Amirul Hajj atau pemimpin haji pertama itu bukan Rasulullah. Nah, ini perlu dicatat. Ya. Jadi Amirul Hajj yang pertama itu Abu Bakar. Ya, itu tahun ke-9 Hijriah. Ya, karena perintah haji ini sudah turun, ya. Ada mengatakan dari tahun ke-6, ada mengatakan tahun 9, ya. Nah, kalau tahun ke-6 misalnya, nah, Rasulullah juga tidak bisa haji karena waktu itu Mekah masih dalam kontrol Quraisy, ya kan. Beliau tidak punya kuasa di Mekah kan. Jadi tahun 7 8 itu berlalu ya. Nah, tahun ke-Hijriah kita tahu Fatu Mekah, kan? Fatu Mekah. Nah, baru nanti tahun ke-9 Hijriah, baru nanti pelaksanaan ibadah haji pertama dalam sejarah Islam. Ya, di mana Amirul Hajj yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi Amirul Hajj, untuk menjadi Amirul Hajj pertama. Ya, kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW tidak haji saat tahun 9 Hijriah? Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama, tahun itu adalah banyak sekali kabilah-kabilah yang datang ke Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi sekaligus masuk Islam. Ya, ini jadi beliau sibuk melayani ya, melayani kabilah-kabilah yang datang ke Madinah karena Mekah sudah jatuh ya. Begitu Mekah jatuh kan menyebar itu berita ke sekitar Jazirah Arab, menyebar beritanya. Ya, katanya Mekah sudah jatuh katanya. Berarti kan itu kan langsung Mekah kan sudah lama terkenal itu. Jadi Mekah itu terkenal sudah lama karena ibadah haji itu kan sejak zaman Ibrahim. Tadi saya bilang tadi bahkan sejak zaman ada. Berarti kan Mekah sudah terkenal lama tempatnya orang ibadah haji kan. Nah, begitu dia jatuh ke tangan kaum muslimin, tentu itu akan berita menyebar. Nah, sehingga kabilah-kabilah yang datang sekitar Jazirah Arab ini datang berbondong-bondong datang ke Madinah untuk mengenal Islam dan juga masuk Islam. Nah, itu. Jadi sehingga Nabi tidak sempat melaksanakan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, dan juga di dalam perjumpaan dengan para kabilah itu tadi, ya beliau titip bahwa kalau mau haji tahun depan, nah, kita haji bersama-sama. Jadi ada hikmahnya di situ. Jadi mereka datang masuk Islam, sekaligus diberitahu kalau mau haji nanti tahun depan datang lagi. Ya, itu. Sehingga pada tahun ke-10 Hijrah Bapak Ibu, berbondong-bondonglah kaum muslimin dari seluruh jazirah Arab. Dari Madinah, ya, kemudian dari Mekah sendiri, kemudian dari Hijaz, dari kabilah-kabilah sekitar jazirah Arab ini yang sudah masuk Islam, yang sudah dititip pesan bahwa nanti tahun depan kita haji kan gitu. Nah, jadi pada zaman Rasulullah itu berhaji sekitar 100.000 orang, Bapak. Jadi 100.000 orang. Ya, menurut catatan sejarah, jadi yang berhaji pada saat Rasulullah itu adalah 100.000 orang. Jadi banyak sekali. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Nggak pernah terjadi sekitar banyak orang. Nah,
Tahun ke-10 Hijriah itu Rasulullah berhaji dan itu haji yang terakhir. Nah, ini perlu kita catat Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu nggak pernah haji 2 kali. Jadi Rasulullah SAW itu haji pertama dan terakhir. Itu unik ya. Pertama dan terakhir itu haji Rasulullah itu. Jadi haji wada itu haji pertama dan haji terakhir. Nggak pernah haji kedua kali. Ya kita Indonesia ada haji tiap tahun itu. Ya, ada haji bahkan 20 kali hajinya. Nah, Rasulullah cuma sekali hajinya. Nah yang menarik Bapak Ibu dalam prosesi manasik haji Rasulullah ini terbentuk ya 3 macam manasik ya, ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Itu menarik. Padahal Rasulullah sendiri haji satu. Di antara 3 macam manasik ini Rasulullah kira-kira yang mana? Nah, para ulama mengatakan beliau itu ngambilnya qiran. Jadi jam'an bainal haji wal umrah. Adapun sahabat yang lain sebagian besar ifrad. Nah, sebagian besar ifrad karena mereka mengatakan labbaika hajjan. Nah, jadi jarang yang mengatakan labbaika umrotan. Mutamatian biha ilal hajj. Sehingga ketika beliau beliau memerintahkan, menganjurkan kepada sahabat yang tidak membawa sembelihan supaya melihatnya dari ifrad menjadi tamattu. Nah, itu sehingga dari sinilah para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal, haji tamattu atau haji ifrad. Ada yang mengatakan atau haji qiran, ada yang mengatakan yang afdal haji ifrad. Karena dari segi kelelahannya itu lebih lah dia. Kalau tamattu kan nikmat ya. Jadi setelah umrah selesai tahallul ya, bisa semua ya, bisa semua larangan ihram bisa dilakukan. Kalau tamattu tapi dia bayar dam ya. Kalau qiran kan niatnya labbaika hajjan muqarinan biha labbaika umratan muqarinan ilal hajj. Nah, haji qiran itu jadi menggabungkan haji dan umrah tapi ihramnya tetap. Nah, kalau haji ifrad labbaika hajjan saja, dia tetap dalam keadaan ihram sampai wukuf di Arafah, sampai melontar jumrah sampai dia tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu. Biasanya kalau jamaah haji kita Indonesia ini besok sudah berangkat, tadi sudah berangkat mungkin tanggal 3 katanya sudah berangkat. Nah, gelombang pertama itu rata-rata nggak tamattu ya, karena jarak masuk Mekah sampai wukuf di Arafah itu lama sekali, bisa sampai sebulan. Nah, kalau nanti dia haji ifrad ditakutkan nanti di tengah-tengah itu dia nanti pakai sabun, dia pakai minyak wangi dan sebagainya, itu kan berbahaya. Dan itu kan mazhatul ihram. Nah, kita tidak boleh pakai wangi-wangian selama sampai belum tahallul ya. Sama belum wukuf di Arafah, itu haji ifrad. Nah, kalau haji tamattu ya umrah saja selesai. Ada 3 minggu ya, 3 minggu 2 minggu di Mekah santai dalam kondisi tahallul ya kan. Nah, baru nanti tanggal 9 atau tanggal 8 baru nanti ihram lagi di pondokan untuk menuju ke Arafah. Ya. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya ya bahwa Rasulullah itu haji cuma sekali. Tahun ke-10 Hijriah yang terkenal dengan haji wada. Terkenal dengan haji wada. Ya. Jadi pertama dan terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, waktu itu ya sekali lagi 100.000 muslimin dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Ya, ikut haji bersama beliau. Nah, di sanalah nanti di khutbah Arafah itu yang sangat terkenal, di mana beliau kembali ya menyampaikan nilai-nilai dan dasar-dasar Islam ya. Kemudian di sana juga beliau menyampaikan, bertanya kepada umat, apakah saya sudah menyampaikan semua? Allahumma syahad, Allahumma qad ballagh. Para mengatakan ya sudah wahai Muhammad SAW. Beliau mengatakan Allahumma syahad. Turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turunlah ayat itu di mana yang artinya adalah hari ini ya Muhammad aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ya. Mendengar ayat itu turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis beliau. Ya, beliau menangis. Kenapa menangis? Apa yang menjadi persepsi, persangkaan, pikiran, ya, apa yang menjadi perkiraan Abu Bakar Siddiq selama ini terbukti, ya. Jadi Abu Bakar itu sudah tahu kalau Rasul itu nanti sudah lagi meninggal, itu tahu beliau.
Bahkan sejak Fatu Mekah itu beliau sudah menangis itu Abu Bakar itu. Jadi ini sahabat yang tidak ada duanya ini Abu Bakar ini. Ya, itu betul-betul tahu ya. Setelah Fatu Mekah itu kan turunlah ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ada mengatakan itu ayatnya sebelum Fatu Mekah. Itu Rasul sudah nangis. Abu Bakar sudah tahu. Ini pertanda bahwa sebentar lagi dipanggil. Nah, ketika haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu semakin meyakinkan kembali. Nah, apa yang diprediksi oleh Abu Bakar terbukti. Ya. Setelah beberapa bulan setelah haji wada, gitu, jadi Zulhijjah kan haji wada itu, berarti kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, hanya setengah itu. Hanya 2,5 bulan atau 3 bulan lah setelah kejadian haji wada, Rasulullah meninggal dunia. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, jadi itu kilas tentang haji. Jadi Bapak Ibu, perintah haji itu ada waktu Rasulullah berada di Madinah. Jadi Rasulullah nggak pernah haji sebelumnya. Haji yang Islami ya, haji yang benar-benar. Kalau apakah dia pernah haji ketika zaman jahiliyah bersama Quraisy, ya bisa saja itu pernah. Ya, tapi itu tidak sesuai dengan hajinya mereka. Karena hajinya orang Quraisy itu ada kesyirikannya di situ. Nah, atau mungkin tidak haji sama sekali, itu bisa saja. Atau hanya tawaf saja. Ya, tidak seperti orang Quraisy, wukufnya tapi wukufnya tidak di Arafah. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada hadis yang pertama, Tabul Mawaqit. Ini miqat ya. Miqat itu tempat dimulainya ihram. Ya, atau waktu dimulainya haji. Jadi miqat itu ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Ya, jadi penetapan waktu istilah miqat itu ya, penetapan waktu tahdid ya, penentuan waktu atau tempat. Nah, itu namanya miqat, penentuan waktu atau tempat. Nah, waktu haji itu jelas Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-hajju asyurun ma'lumat. Jadi kalau ada orang sekarang ini sejak bulan Syawal orang itu sudah berangkat ke sana untuk niat haji, sah hajinya karena sudah masuk bulan haji. Jadi bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, kalau umroh tidak ada batasnya. Ya, kalau umroh tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batas, tidak dibatasi kalau umroh. Kalau haji ada. Al-hajju asyurun ma'lumat kata Allah. Haji itu adalah ibadah yang sudah diketahui bulan-bulannya. Yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah sampai tanggal 10. Nah, berarti orang yang ingin haji selain bulan itu berarti nggak sah hajinya. Nah, itu namanya miqat zamani, ya, miqat waktu. Ya. Adapun miqat makani, ya ini yang akan kita bahas nanti di sini. Jadi miqat makani itu adalah tempat-tempat di mana orang memulai memakai ihram atau memulai bertalbiyah. Ya, karena ada ya lam itu, ada di sini ada nanti al-juhfa, karnal manazil, ya, kemudian ada al-Iraq, Zal-Hulaifa. Ya, ini. Nah, kita baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati Zal-Hulaifa. Nah, ya. Wa ahli Syam al-Juhfa. Wa ahli Najd qarnal manazil. Wa li ahli al-Yaman Yalamlam. Hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi lihinna mimman arada ya al-hajja wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Nah, ini Makkah. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW sudah pernah menetapkan miqat. Nah, miqat zamani, miqat makani. Rasulullah pernah menetapkan miqat-miqat ya, 4 arah ini. Barat, timur, utara, selatan. Nah, ibaratnya Mekah di tengah. Nah, untuk ahli utara ini, ya, untuk ahli Madinah kata beliau itu Zal-Hulaifa. Jadi kalau orang datang dari Madinah dia mengambil miqatnya di Zal-Hulaifa yang sekarang namanya Bir Ali itu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang udah pernah haji, terutama gelombang pertama dulu pasti tahu Bir Ali. Itu namanya Zal-Hulaifa. Ya, itu dari Madinah. Kemudian kata Abu Abbas, wali ahli Syam
dan orang yang datang dari sebelah barat itu al-Juhfa. Nah, Juhfa ini arah ke pantai. Nah, di sebelah barat nih, dari Mesir, Sudan, nah itu dari sebelah barat. Wali ahli Najd karnal manazil. Dan untuk penduduk dari arah timur, nah, timurnya Mekah itu atau Najd ya, ada apa yang setelahnya namanya karnal manazil. Ada daerah di situ namanya karnal. Ini dari timur. Nah, wali ahli Yaman dan orang dari selatan dari Yaman karena Yamannya adalah selatannya Mekah itu Yalamlam. Itu daerah tempat juga. Nah, hunna lahunna waliman ata alaihinna kata Rasulullah. Tempat-tempat miqat ini adalah ya, adalah tempat miqat bagi orang yang datang di luar itu. Nah, maksudnya di luar Yalamlam. Hunna lahunna liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Yang datang dari daerah ini, ya tempat-tempat ini yang bukan dari penduduk itu. Nah, berarti dari Indonesia berarti miqatnya Yalamlam kan gitu. Orang Mesir dari sebelah barat, maka miqatnya Juhfa. Dari Irak, dari Iran, dari Kuwait, dari Najd, Ihsa dan sebagainya. Dari Riyadh misalnya, maka miqatnya adalah sebelah timur yaitu Karnal Manazil. Nah, dari utara misalnya dari Ahlu Madinah, maka miqatnya adalah Zal Hulaifa. Jadi 4 arah ini. Mimman aradal hajjal umrah bagi orang yang mau manasik haji atau manasik umrah, mereka mengambil miqatnya di situ, memulai miqatnya atau mulai talbiyahnya di situ, memulai memakai ihramnya di situ. Wa man kana duna zalik, adapun orang yang tinggal di dalamnya, maksudnya di dalamnya daerah ini, jadi antara Mekah dengan di daerah ini ya, jadi bukan di luarnya. Waman ata waman kana duna zalik famin haitsu an berihram, dari tempat dia, tempat tinggalnya dia. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk Mekah ihramnya dari Mekah, dari rumahnya di Mekah. Jadi hadis ini sudah jelas Bapak Ibu, tempat-tempat miqat bagi penduduk ya kaum muslimin seluruh dunia. Nah, kan sudah ditentukan ini 4 arah ini, utara, selatan, timur, dan barat. Nah, Indonesia itu berarti Yalamlam karena dia dari selatan itu, dari Yaman. Ya. Ini nama daerah semua Bapak Ibu. Zal Hulaifa nama daerah, Juhfa nama daerah, ada titik ya, titik. Ini semuanya jaraknya macam-macam ini dari Mekah ini. Ya, ada yang paling jauh ini, Zal Hulaifa ini, karena dekat Medina ini. Ini ratusan kilo. Kalau Juhfa ini kira-kira 80 kilo ya dari Mekah. Kalau Najd ini ya dekat ini, kira-kira 30 kilo ini karena Manazil ini. Yalamlam ya mungkin sekitar 80 kiloan. Ya, nggak terlalu jauh. Paling jauh ini Zal Hulaifa ini. Nah, ini titiknya dari Mekah. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu, kita sampai, karena ini sudah saya jelaskan tadi, kita masuk kepada faedah daripada hadis ini. Jadi miqat itu ada 2, ada miqat zamani, ada miqat makani ya. Miqat zamani itu Syawal, Zulqa'dah, dan Asyru Zulhijjah. Adapun miqat makani ya ini di tempat ini ya. Fiqhul hadis ya, fiqhul hadis yu'khadhu min hadzal hadis wa min qawlihi waqata annal ihrama murtabitun bimawaqit makaniyah. Jadi bahwa dari hadis ini dipahami bahwa orang itu kalau mau haji atau umroh harus mengambil miqat di tempat-tempat ini. Ya, mau haji atau umroh ya. Nah, kemudian ada tambahan satu, itu zata irqin. Nah, itu zata irqin ini zamannya Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau beristihad untuk menjadikan zat irqin termasuk miqat juga, jadi 5. Karena melihat bahwa ini jaraknya dengan Karnal Manazil jauh. Nah, zat irqin ini ada juga antara Mekah ya. Dengan itu kira-kira 30 sampai 40 kilo. Jadi zat irqin itu untuk orang Irak. Jadi waqataha Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang faedah yang kedua Bapak Ibu ya, al-mawaqitu zamaniyah ma'khuzah min qouli ta'ala al-hajj asyhurun ma'lumat. Di hadis ini tidak disebutkan miqat zamaniyah, tidak. Tapi dari firman al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi haji itu adalah pelaksanaannya di bulan-bulan tertentu yang sudah ditetapkan, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, maka siapa yang ingin haji selain bulan ini tidak sah hajinya.
Ya, meskipun dia tinggal di Mekah lama. Jadi haji itu harus dimulai di bulan ini. Kemudian man marra ala hadzal mawaqit min ghairi ahliha wa huwa yaqsidul hajj aw umrah lazimu ayyuhrima minal miqat allazi marra alaihi. Nah, barang siapa yang ingin haji dan umrah dan dia bukan dari daerah ini, ya, mau dari Amerika, mau dari Sudan misalnya, atau dari Indonesia, maka dia berumrah mengambil miqat dari daerah yang dia lewati. Nah, maka orang Indonesia itu karena dia langsung terbang ke Madinah, maka dia mengambil miqatnya dari Madinah. Yang jadi persoalan itu adalah Jeddah ini Bapak Ibu. Nah, ini persoalannya karena tidak ada di dalam literatur bahwa Jeddah itu umroh tempatnya ihram. Nah, sementara sebagian besar jamaah haji Indonesia itu biasanya ihramnya itu di Jeddah. Nah, ini persoalan sebetulnya. Karena di antara para ulama itu tidak membolehkan itu orang itu berihram dari Jeddah. Ihramnya di mana? Ya di atas kapal pas saat lam itu. Ya, jadi mungkin di antara kita ini saya sampaikan ya ada yang ingin haji tahun ini ya kebetulan dia ingin gelombang kedua misalnya, maka saya anjurkan panjenengan ihramnya di atas kapal aja, di atas pesawat nanti. Ya, di atas pesawat nanti sudah mulai jadi pas melewati lam itu sudah niat ihram sudah ya. Karena Jeddah ini tempat miqat yang diperdebatkan, diperselisihkan. Ya, daripada kita ingin tidak ada keraguan-keraguan ya sudah ditinggalkan aja. Artinya enggak usah ihram dari sana, udah ihram di pesawat aja. Ihramnya di pesawat, ya ihramnya di pesawat. Nah, ketika di embarkasi, apa itu Jakarta, apakah itu embarkasi Surabaya, ya sudah sejak di embarkasi sudah pakai ihram itu malah lebih afdal. Ya, mungkin masih pakai celana dalam ya. Ini khususnya yang laki ini misalnya ya. Kalau perempuan kan biasa aja. Perempuan pakaiannya sudah cukup juga. Tinggal labbaik aja ketika sudah di pesawat itu. Nah, ini bagi laki-laki ya saya anjurkan ketika masih di embarkasi itu sudah pakai ihram. Tapi masih pakai kaos dalam. Masih pakai celana dalam. Nah, nanti ketika pas sudah melewati ya lam di pesawat itu sudah dilepas. Nah, sekalian juga menjadi kita labbaika umratan atau labbaika hajjah. Itu supaya kita terlepas daripada kontroversi ini. Karena Jeddah itu di dalam literatur tidak disebutkan bahwa itu adalah miqat. Ya, sementara biasanya orang Indonesia itu menjadikan dia miqat. Nah, ini padahal bisa kita hindari sebetulnya. Maka di sini disebutkan jika ada orang yang bukan dari penduduk ini, ya penduduk dari luar ini tadi, kemudian dia datang ke Mekah untuk umrah atau haji, kemudian dia masuk ke wilayah, gitu, masuk lebih dekat ke Mekah, sementara dia tadi tidak bermikat, ya, tidak memulai ihramnya tadi di daerah yang sudah ditetapkan, maka dia disuruh milih. Ima dia ke tempat mikat, ya, berarti kalau orang yang di Jeddah dia ke Juhfa sana atau ke Yalamlam, baru di sana memakai ihramnya. Atau dia tetap mengambil ihram dari tempat yang dekat tadi, tapi dia membayar dam. Ya, dam itu ya satu kambing, ya, alaihi dam, ya, satu kambing. Atau puasa 7 hari. Karena orang yang melanggar itu kan ada ganjarannya, maksudul ihram. Melewati batas mikat tapi dia tidak memakai ihram. Ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, mimman hajjal umrah wa man ata ila Makkah, ya. Ini kita ambil kita ambil faedah bahwa orang yang datang ke Mekah tidak ada niatan untuk ibadah, ya dia tidak perlu ihram. Ya, dia tidak perlu ihram. Misalnya ada orang yang punya saudara di Mekah tinggal, mau kunjungan, mau ziarah, ya dia ziarah ke rumahnya itu aja. Kita tidak mewajibkan dia untuk pakai ihram. Karena yang ihram itu hanya orang yang mau manasik. Jadi kalau orang tidak ada niatan manasik, ya sudah, tidak usah pakai ihram. Ya, ada sahih. Tapi memang para ulama menganjurkan, ya, menganjurkan kalau orang yang mau ke Mekah apapun tujuannya, mau dagang,
mau jenguk saudara dan sebagainya, hajatan apa saja. Kalau dia mau masuk Mekah, sebaiknya dia pakai ihram dan mengambil tawaf. Artinya dia mengambil umrah, kan kesempatan ini ya, kesempatan. Kemudian faedah lagi, yu'khadzu min qaulihi hatta ahlu Makkah min Makkah, berarti orang yang ingin berhaji dari penduduk Mekah, ya dia cukup berihram dari dari rumahnya yang ada di Mekah. Nah, amal umrah, nah, ini. Adapun orang yang ingin umrah dari penduduk Mekah, ya toh, itu khilaf para ulama, ya. Ada yang mengatakan dia harus ke Tan'im. Nah, ini. Karena hadisnya ketika Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ingin ihram, ketika ingin umrah, itu beliau disuruh oleh Rasulullah untuk ke luar haram, kemudian cara memulai ihramnya, memulai talbiyahnya, baru nanti ngambil tawaf, ya, umroh. Ya, ini dari penduduk Mekah. Ini khilaf para ulama. Ada mengatakan penduduk Mekah pun kalau dia mau umroh, ya dari rumahnya, dari mondoknya, dari pemondokannya dia memulai ihramnya. Ini khilaf para ulama. Karena Rasul mengatakan hatta ahlu Makkah min Makkata amal umrah. Nah, ya. Binisbah lil umrah hal yuhrimuna min buyutihim aw min al-hil. Nah, ini kan. Jadi ikhtalafa ahlul ilmi hal ahlu Makkah ya'khuzuna al-umrah yuhrimuna min baitihim aw min al-hil. Min al-hil itu wilayah di luar haram. Al-jumhur ala annahu yajib alaihim ayuhrimu lil umrah min al-hil kama sabaq. Wa khalafa fi dzalik ahlul ilm wastadallu bi hadis Ibnu Abbas hatta ahlu Makkah min Makkah. Wa ja'aluhu 'amman lil hajj wal umrah wa jumhur yaj'aluna dzalika lil hajj. Amma binisbah lil umrah fa yaj'aluna al ihram laha min al hil yajma'u bainal hil wal haram billahi taufiq. Bapak Ibu, ada khilaf di antara para ulama bagi penduduk Mekah, kalau dia mau umrah apakah dia cukup mengambil ihramnya itu dari rumahnya atau dia harus keluar ke luar tanah haram, ya, kemudian dia mengambil ihram dari sana, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sudah kita jelaskan hadis ini, mudah-mudahan Bapak Ibu yang barangkali belum pernah haji diberi kesempatan oleh Allah dengan rezeki yang lapang dan juga umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, yaitu ibadah haji ataupun juga minimal ibadah umrah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma rzuqna rizqan halalan mubaraka wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami umur yang panjang, rezeki yang luas. Berilah kami kesehatan yang baik agar kami bisa menginjakkan kaki di tanah suci-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rezeki kepada orang-orang ikut dalam pengajian ini ya Rabb, yang barangkali belum pernah berhaji. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rezeki dan umur yang panjang kepada saudara-saudara kami termasuk yang ada di dalam pengajian ini ya Rabb, yang belum pernah menginjakkan kakinya di tanah suci-Mu ya Rabb. Berilah umur yang panjang kepada mereka, berilah rezeki yang luas kepada mereka, agar mereka bisa bersama-sama menginjakkan kakinya di tanah suci-Mu yang mulia dan ziarah ke masjid Nabi-Mu dan ziarah ke makam Nabi-Mu ya Rabb. Innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Allahumma rzuqna ziyarata masjid nabika. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'a min kulli da'in wa saqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.